Cerita kali ini mengisahkan tentang seorang wanita hamil bernama Tina yang mengikuti suaminya pindah ke desa terpencil demi merawat ibu mertuanya yang sudah tua. Namun sesampainya di sana, suaminya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Di tengah kehamilannya, Tina harus menghadapi berbagai kejadian aneh dan mengerikan di desa tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya dalam kisah Omah Jabang Mayit. Ini dia kisahnya. Kata orang zaman dulu, kalau ada perempuan yang tengah mengandung, banyak yang harus dijaga dari segala tutur perilakunya, lisan, sifat, semuanya untuk menghindari hal buruk pada si ibu dan jabang mayit. Karena setiap perbuatan selalu memiliki sebab akibat. Cerita ini dimulai dari seorang perempuan. Sebut beliau dengan nama Tina. Mbak Tina baru 2 tahun menikah. Ia mendapat seorang laki-laki dari luar Pulau Jawa. Awal pernikahan mereka tinggal di salah satu kota es. Hidup damai, hidup rukun, sebelum si suami Mas Agung undur diri. Bagai petir di siang bolong, Mas Agung memberitahu Tina kalau dia akan resign dari pabrik garmen tempat dia bekerja. Rencananya dia mau membawa Tina istrinya ini untuk ikut pulang ke kampung halamannya. Awalnya Tina keberatan, namun setelah tahu alasannya, perempuan itu menurut. Mas Agung menjelaskan kalau satu-satunya keluarga yang paling dekat dengan dirinya itu ibunya. Ayahnya sudah lama wafat dan selama bertahun-tahun Mas Agung merantau. Ibunya hanya hidup sendirian di rumah, mengurus hidup sehari-hari tanpa ada yang membantu. Padahal usianya sudah tidak muda lagi. Mendengar itu, sebagai istri yang baik, Tina pun setuju. Ia ikhlas kalau memang alasan Mas Agung adalah bukti bakti kepada satu-satunya orang tua yang masih hidup. Namun pada 1 minggu menjelang kepulangan mereka ke kampung Mas Agung, Tina mendapat kabar yang entah baik atau buruk. Karena setelah menikah kurang lebih 2 tahun dan berharap di tahun pertama memiliki momongan, justru datang di saat mereka akan pindah ke sebuah tempat pedalaman. Tina sempat ragu dengan kepindahan ini. Bahkan ia sempat berdiskusi dengan keluarga. Apa keputusan yang mereka ambil ini tepat? Baik bapak dan ibu Tina tidak ingin ikut mengintervensi keputusan putrinya. Pasalnya jika seseorang sudah berkeluarga, keputusan tetap ada di tangan suami istri. Mas Agung meyakinkan Tina kalau dia dan ibunya akan sangat senang menjaga calon jabang bayi keturunan mereka. Sehingga Tina pun akhirnya luluh dan memantapkan diri untuk pindah ke kampung halaman suaminya yang berada di luar Pulau Jawa. Perjalanan dengan kapal laut memerlukan waktu 1 hari penuh. Dan Tina harus bersabar dengan kondisi kandungan yang ada di dalam perutnya. Meskipun belum sebesar dan sesulit saat memasuki 4 bulan pertama. Namun Tina tidak berhenti memuntahkan apa yang ada dari dalam perutnya. Perjalanan itu cukup menguras tenaga dan emosi. Untungnya dengan telaten Mas Agung berusaha membuat Tina tetap nyaman. Bahkan di saat-saat tertentu, Mas Agung suaminya rela tidak tidur hanya demi menjaga Tina agar tetap aman. Singkat cerita sampailah mereka di pulau seberang. Mas Agung menuntun Tina untuk menaiki salah satu bis umum karena jarak pelabuhan ke tempat tinggal mereka setidaknya membutuhkan waktu 7 sampai 8 jam lagi. Tina hanya menurut meskipun ia mulai merasa keputusan yang dia ambil salah. Seandainya saat itu Tina mempertahankan argumen untuk bersabar,
dan meminta suaminya menunggu 1 tahun saja setelah kelahiran anaknya. Namun nasi sudah menjadi bubur. Biaya yang mereka berdua keluarkan untuk sampai ke sini pun tidak sedikit. Akhirnya Tina hanya bisa mengelus dada. Ia hanya berharap semoga kediaman suaminya nanti cukup menjadi tempat tinggal yang nyaman. Selama Tina melewati prosesi mengandung yang tentu saja tidak sebentar. 9 bulan bukan waktu yang singkat. Bis mulai melaju, melewati sisi-sisi bagian dalam hutan. Setelah menempuh kurang lebih 4 jam perjalanan, di mana hari mulai menjadi gelap. Tina bertanya pada Mas Agung, apakah aman kalau mereka pulang dalam kondisi gelap seperti ini? Mas Agung menenangkan Tina, meyakinkannya kalau tidak ada yang perlu Tina khawatirkan. Meski sudah lama merantau, namun Agung masih fasih menghafal tempat dia tumbuh besar. Tina pun percaya, sehingga hanya bisa menggenggam tangan suaminya, meskipun di balik rimbun gelapnya hutan tersimpan kekhawatiran. Selepas berkendara dengan bis, mereka turun di sebuah seroja, menunggu kedatangan kawan yang sebelumnya sudah Mas Agung kabari. Karena setelah titik ini pun setidaknya masih butuh 2 jam lagi perjalanan. Untungnya kawan yang Mas Agung hubungi sudah tiba lebih dulu, sehingga mereka tidak perlu membuang-buang waktu. Perjalanan menuju ke kampung halaman Mas Agung pun dimulai. Hendrik, sahabat karib Mas Agung, tampak senang dengan kepulangan Agung. Berkali-kali mereka membahas masa kecil mereka dengan bahasa yang Tina sedikit kurang pahami. Namun intinya mereka saling melempar candaan, melempar nostalgia saat-saat mereka tumbuh. Sampai Mas Hendrik tiba-tiba melirik ke kaca depan tempat Tina sedang duduk. Pria berkulit sawo matang dengan muka tirus itu pun membuka obrolan. Baru pertama kali kesini ya? Tina mengangguk sungkan. Mas Agung kemudian menjelaskan kalau ini kali pertama dia membawa istrinya pulang. Sebelumnya dia belum pernah menginjakkan kakinya di tanah ini. Mas Hendrik mengangguk seraya menepuk bahu Mas Agung. Ia berkata kalau Mas Agung pintar dalam mencari istri. Tina yang mendengar itu hanya mengangguk. Setelah berbasa-basi itu, tanpa Tina sadari, sejak tadi tangannya memegangi perutnya. Disinilah Mas Hendrik penasaran dan bertanya kepada Tina. Perutnya sakit? Mas Agung yang menjawab pertanyaan itu. Ia menjelaskan kalau mereka baru saja mendapat kabar yang membahagiakan. Sebentar lagi mereka berdua akan menjadi orang tua. Mendengar itu, anehnya Mas Hendrik tak tersenyum layaknya orang pada umumnya. Sebaliknya, wajah laki-laki itu justru pucat. Ia sempat memberhentikan mobil di atas jalan tanah di samping kanan kiri pohon rindang. Istri kamu sedang hamil? Mas Agung mengangguk. Kenapa kamu bawa pulang? Tanya Mas Hendrik meninggikan suaranya. Kenapa memangnya? Laki-laki itu diam. Enggak, cuma kan kasihan harus menempuh perjalanan jauh. Kasihan si ibu sama calon anak kamu. Mas Agung menatap Hendrik dengan sorot mata yang aneh, begitu pula Tina. Ia merasa jawaban itu bukan yang mereka harapkan. Namun Mas Agung kemudian meyakinkan sahabatnya itu kalau mereka tidak apa-apa. Mas Hendrik sempat menunduk, tanda bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Namun tidak ada yang tahu apa itu. Sehingga mobil kembali melaju perlahan meninggalkan jejak, menyusuri jalan menjauh. Tanpa mereka sadari, waktu terus berjalan. Tina yang duduk di kursi belakang merasa tidak nyaman karena dari kaca depan Mas Hendrik terus-menerus menatapnya aneh. Seolah ada sesuatu yang membuat laki-laki itu memperhatikannya. Sementara Mas Agung yang duduk di sampingnya kini tidur. Sudah lama kenal sama Agung? Tanya Mas Hendrik lagi. Entah kenapa saat ini Tina merasa kalau laki-laki ini memiliki maksud tertentu. Meskipun tidak dibenarkan
untuk bersifat kasar pada orang yang baru dikenal. Namun Tina sungguh merasa tidak nyaman. "Sudah bang." Mas Hendrik hanya mengangguk. Beliau juga tampak canggung. Hanya saja di antara mereka berdua sama-sama tidak tahu apa yang harus mereka bicarakan. Hingga sekelebat saat melewati satu pohon yang tinggi besar, Tina tiba-tiba merinding luar biasa. "Tidak apa-apa, kalau misal takut, pakailah untuk tidur. Istirahat, jalan masih jauh. Tidak perlu diperdulikan apa yang baru saja kita lewati," ucap Mas Hendrik tiba-tiba. Tina yang bingung kenapa laki-laki ini tiba-tiba mengatakan hal itu, lantas bertanya, "Maksudnya gimana bang? Tengkukmu merinding kan? Tak perlu khawatir dengan penunggu di jalan ini. Karena yang mestinya kamu takutkan itu justru..." Sebelum Mas Hendrik menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba ia berhenti seolah melakukan kesalahan. Maka laki-laki itu pun mengurungkan niatnya. "Tidak perlu kamu pikirkan apa yang tadi aku bilang ya?" Tina yang sudah kadung dengar lantas bertanya. "Saya harus takut sama siapa bang?" Enggak, enggak." Mas Hendrik mencoba berkilah. "Enggak perlu ada yang kamu takutkan. Lupakan saja. Pakai waktumu buat istirahat saja ya." Sejujurnya Tina sudah kadung penasaran. Namun tampaknya dipaksa sekeras apapun Mas Hendrik pasti tidak akan mengatakannya. Lantas Tina pun menuruti apa yang dikatakan laki-laki itu. Ia menyandarkan tubuhnya di sisi pintu mobil lalu memejamkan mata. Namun sebelum Tina tertidur, ia sempat melihat wajah Mas Hendrik gelisah, takut. Setelah 2 jam perjalanan, sampailah mereka di gerbang dusun. Mas Hendrik menepuk bahu Agung untuk memberitahu kalau mereka sudah sampai. Sementara Tina perlahan membuka mata saat melihat desa tempat tinggal mereka. Rupanya cukup jauh dari jalur utama. Ditambah lagi jarak antara rumah cukup jauh satu sama lain. Namun Tina meyakinkan dirinya bahwa ia sudah memilih jalan sehingga tidak perlu ada yang disesali. Tina pun melangkah turun, membantu Mas Agung suaminya menurunkan beberapa barang. Sementara Mas Hendrik tampak mencuri-curi pandang. Lagi-lagi cukup membuat Tina merasa tidak nyaman dibuatnya. Setelah seluruh barang selesai dimasukkan ke dalam rumah, Mas Agung berterima kasih kepada Hendrik. Namun gerak-gerik laki-laki itu tampak aneh di mata Tina. Ia seperti ingin mengajak Mas Agung berbicara empat mata. Namun melihat kondisi mereka setelah perjalanan jauh itu, Mas Agung menolak, membuat Hendrik akhirnya mengerti. Laki-laki itu hanya berdiri di depan rumah, menatap Tina sebelum akhirnya pintu ditutup. Yang pertama Mas Agung dan Tina lakukan saat sampai di rumah adalah mencari ibu Mas Agung. Namun aneh, ia tak melihat wanita tua itu di dalam rumah. Bahkan ketika mereka menyusuri ruangan per ruangan, wanita tua itu tak kunjung ditemukan. Padahal saat itu hari sudah tengah malam. Mas Agung pun memberitahu Tina agar dia beristirahat di kamar. Sementara Mas Agung akan pergi ke rumah tetangga. Mungkin saja ibunya ada di sana. Karena hal seperti itu biasa dilakukan di tempat ini. Mendengar hal itu, awalnya Tina keberatan. Bagaimanapun tempat ini masih terasa asing bagi dirinya. Mas Agung pun meyakinkan Tina kalau dia tidak akan lama. Hanya beberapa ratus meter dari sini. Mas Agung pun menuntun Tina ke kamar, meminta perempuan itu istirahat. Sementara Mas Agung kemudian melangkah pergi meninggalkan Tina seorang diri di sana. Tina yang kini sendirian di rumah itu menatap Nana ruang kamar. Saat dia melihat-lihat kain penutup ranjang yang sedikit berdebu lengkap dengan perabotan-perabotan kayu tuanya. Tina juga memeriksa lemari-lemari yang ada di sana. Sebelum ia mengintip ke jendela yang langsung menuju ke halaman belakang rumah. Tina hanya bisa menghela nafas panjang sebelum menutup kembali jendela dengan kain gorden.
Pemandangan yang baru saja dia lihat sangat menakutkan. Belum pernah dia tinggal di sebuah tempat yang terasa sunyi seperti ini. Apalagi jika di rumah hanya ada dirinya seorang. Tina berniat membersihkan ranjang dengan sapu lidi yang dia temukan. Saat dari bawah pintu, sekilas Tina melihat bayangan seseorang melintas. Tina pun seketika memanggil Mas Agung. Ia berharap laki-laki itu sudah kembali dari rumah tetangganya. "Mas, Mas Agung," katanya. Namun hening, tak ada suara yang menjawab. Tina yang merasa aneh lantas mendekat, menuju ke arah pintu sembari tangannya mencoba untuk menarik handle dan melihat siapa yang baru saja melintas di depan kamarnya. Sayangnya, aneh, Tina tak melihat siapapun berada di sana. "Mas, Mas Agung!" teriaknya. Perempuan itu merasa yakin baru saja melihat bayangan melintas di depannya. Dengan langkah kaki perlahan, Tina menyusuri lorong rumah Mas Agung yang seluruh bagian temboknya sudah kusam. Bahkan langit-langit dipenuhi noda bekas air hujan. Hening, masih tidak ada jawaban. Tina kemudian kembali membuka satu persatu kamar yang ada di rumah itu. Meskipun sebelumnya mereka sudah memeriksa bersama, namun entah kenapa pada detik itu Tina merasa dia harus melihatnya sekali lagi. Mas Agung mengatakan kalau di rumah ini ada 4 kamar utama, dengan satu kamar yang biasa dipakai untuk menyimpan bahan makanan. Tina yang melihat kamar-kamar itu menyadari setiap kamar tampak berantakan dan tak terurus lagi, mengingat tidak ada lagi yang tinggal di sini kecuali si ibu. Sudah 3 kamar Tina periksa dan semua kondisinya tampak menyedihkan. Sekarang ia mengerti kenapa Mas Agung memaksa pulang, karena memang apa yang bisa dilakukan oleh satu perempuan di sebuah rumah yang besar namun tak terurus seperti ini. Tina bersiap kembali ke kamarnya setelah ia menyadari kalau Mas Agung rupanya belum kembali. Namun sesaat ketika perempuan itu berbalik, entah kenapa dari tempat dia berdiri, ia merasakan kalau di belakangnya seperti ada yang sedang berdiri mengamatinya. Tina pun menelan ludah, gelisah. Entah kenapa rasanya berat untuk melihat apa yang ada di belakangnya. Namun Tina mencoba memberanikan diri untuk menoleh perlahan-lahan. Saat ia tak menemukan siapapun berada di sana. Mungkin semua ini hanya perasaannya saja. Tapi tetap saja perempuan itu tidak merasa nyaman berada di rumah ini. Tina pun kembali berjalan di lorong rumah. Sebelum "Anakku!" tiba-tiba entah dari mana datangnya. Tina mendengar suara rintih seorang wanita tua yang sontak membuat Tina menyadari kalau dia juga harus memeriksa satu kamar terakhir. Tina menyusuri lorong sempit untuk sampai di pintu belakang. Di sana dia melihat pintu merah tempat seharusnya menyimpan bahan makanan. Dengan langkah kecil Tina mendekat untuk mendorong pintu itu. Dan ternyata benar. Di sanalah dia kedua kali melihat wanita tua yang dulu datang saat Tina dan Mas Agung menikah. Tina segera mendekat, melihat wanita tua itu tidur di atas matras yang tak berbentuk lagi. Si wanita tua yang kemudian terjaga lantas menatap Tina dengan tatapan aneh sebelum Tina menjelaskan siapa dirinya. Rupanya sudah berbulan-bulan Ibu Mas Agung tidur di tempat itu karena kakinya sudah tidak sanggup berjalan jauh, sehingga dari kebun kecil tempat mereka menanam sayur mayur, kamar itulah yang paling efisien. Disitulah keinginan Tina untuk bersabar tinggal di tempat ini timbul. Ia menyadari kalau wanita tua ini sangat membutuhkan keberadaan mereka berdua. Disinilah saat sukacita karena melihat anak dan menantunya datang dan akan tinggal. Mas Agung kemudian menyampaikan kabar bahagia
atas kehamilan Intan yang entah kenapa ditanggapi dengan aneh. Tina masih ingat betul bagaimana wajah wanita tua itu yang melotot menatap Tina. Seolah-olah Tina bukan lagi seperti manusia. Selain itu, ada getir dalam mulutnya yang membuat sekujur badan wanita tua itu merinding. "Kamu hamil, Nak." Reaksi ibu Mas Agung tak seperti yang mereka harapkan. "Kenapa, Bu?" tanya Mas Agung penasaran. Sementara si wanita tua masih melotot menatap Tina. Ekspresinya benar-benar berbeda saat pertama kali Tina melihatnya tadi. Tanpa sadar Tina pun beringsut melangkah mundur. Saat itulah si wanita tua langsung mencengkram wajah Tina. "Ibu, ibu, ibu kenapa?" teriak Mas Agung mencoba melepas cengkraman kuat ibunya. Namun si wanita tua masih mencengkram kuat wajah Tina yang dipenuhi perasaan takut. "Pergi, pergi, pergi," teriaknya. Keras sekali sampai membuat sekujur badan perempuan itu gemetar. Tina menjerit, memohon agar dia dilepaskan. Begitu pula Mas Agung. Namun cengkraman wanita tua itu semakin kuat. Saat itulah dari balik jendela yang tertutup terdengar suara aneh. Seperti suara kera namun terasa jauh, jauh sekali. Suara itulah yang membuat wanita tua itu berhenti. Namun tatapannya masih diliputi perasaan takut luar biasa. "Siapa yang menjemput kamu tadi?" tanya si wanita tua kepada Mas Agung anaknya. "Hendrik." Pandangan matanya masih belum bisa tenang. "Dia sudah tahu, Nak. Dia sudah tahu. Bawa pergi. Bawa pergi istrimu. Kalau tidak, dia akan memakan jabang bayi di dalam perutnya." Mas Agung bingung. Dia benar-benar tidak mengerti. Wanita tua itu masih melotot menatap Tina, lantas berbisik di hadapannya ke telinga Mas Agung anaknya. Saat itulah wajah suaminya pun berubah. Seketika Mas Agung menarik tangan Tina, membawanya masuk ke dalam kamar lalu menguncinya. Tina menggedor-gedor pintu, namun ia tak mengindahkan panggilan perempuan malang itu. Sementara Mas Agung pergi dengan membawa sebilah golok yang sempat dia ambil dari dapur. Tina ketakutan, wajahnya dipenuhi kengerian luar biasa. Ada apa sama desa ini? Kenapa sama desa ini? Perempuan itu tidak mengerti. Kenapa setiap kali mereka mendengar kata mengandung, tiba-tiba tingkah dan laku mereka berubah. Seolah semua itu terdengar tidak wajar. Tina yang kebingungan tidak bisa keluar, hanya bisa menangis, menjerit. Namun tetap tidak ada siapapun yang peduli dengan hal itu. Sampai pintu terbuka dengan Mas Agung yang datang bersama ibunya. Tina berdiri lalu berjalan mundur, menjauh dari mereka berdua. Di tangan Mas Agung, ia membawa periuk yang terbuat dari tanah liat. Sementara wanita tua itu membawa kain putih lebar. Sebelum Mas Agung menangkap badan Tina yang meronta memberontak. Dengan cepat, wanita tua itu menutupi kepala Tina dengan kain putih, membuat perempuan itu kesulitan bernafas. Ia juga menarik paksa pakaian yang dikenakan Tina. Tina yang masih berusaha memberontak dipegang kuat-kuat oleh Mas Agung. Ia meminta istrinya untuk tenang. "Gimana aku bisa tenang, Mas? Kamu tidak menjelaskan apa yang sedang terjadi," jerit Tina murka. "Bukan gak mau, Dek, tapi gak bisa. Aku gak bisa jelasin ke kamu." Mas Agung yang masih mencengkram badan Tina kemudian mendengar wanita tua itu berteriak agar Mas Agung melakukannya. Saat itulah kain yang menutupi kepala Tina ditarik hingga membuat leher perempuan itu terjerat. Tina yang merasa nafasnya kini tersengal, kemudian merasakan sentuhan cairan beraroma anyir kental yang menempel pada ujung kepala, lalu merembet turun hingga perutnya. Saat itulah Tina sadar di dalam periuk tanah liat
ada genangan darah binatang. Setelahnya Mas Agung menutup tubuh istrinya dengan pakaian lain sebelum dia dibawa keluar tanpa Tina tahu apa yang sedang terjadi. Di luar Mas Hendrik sudah menunggu mereka, sementara Tina dibantu untuk kembali naik ke mobil. Disitulah saat mereka keluar dari rumah. Tina melihatnya. Dia melihat sekilas meskipun kain putih yang menutupi kepalanya itu tampak transparan. Dia melihat jauh di bawah pepohonan. Ada sosok yang berdiri, tinggi, pucat, dengan tangan sepanjang setengah gala bambu. Batang lehernya seperti tidak dapat menahan kepalanya. Mas Agung sempat melihat ibunya yang menjerit meminta mereka pergi. Setelah mendengar itu, barulah Mas Agung naik, diikuti Mas Hendrik yang langsung tancap gas sebelum mobil melesat pergi. Kepergian mereka disertai suara aneh kera yang tadi sempat Tina dengarkan. Tina masih gemetaran dengan aroma anyir kental pada tubuhnya. Ia masih meminta penjelasan, namun baik Mas Hendrik ataupun Mas Agung suaminya, mereka tak menggubris Tina. Mas Agung hanya menahan tubuh Tina. Mobil melaju cukup kencang. Hari kian gelap. Jarum jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Namun suasana jalan di kanan kiri hutan membuat situasi terasa begitu mencekam. Jeritan suara kera yang parau terdengar semakin keras. Namun tampaknya hanya Tina yang mendengarnya. Tina yang sudah ingin melepas kain berlumur darah di kepalanya itu. Namun Mas Agung menahannya dengan tangan gemetar hebat, disertai nafas yang cepat. Ia meminta istrinya untuk bersabar saat Mas Hendrik masih memperlaju mobil. Mobil melaju dalam kondisi paling kacau. Jalanan tanah membuat beberapa kali terjadi benturan yang keras. Sementara riuh suara kera yang parau masih terdengar jelas. Saat itulah dalam kondisi yang paling kacau, Tina berhasil mendorong Mas Agung, kemudian melepas kain yang menutupi kepala. Mas Agung menjerit berteriak murka karena Tina seharusnya menurut kepadanya. Namun Tina sudah terlanjur melepaskannya karena khawatir dengan nasibnya. Namun yang terjadi selanjutnya, Tina melihat dari kaca jendela mobil seseorang yang dia lihat sebelumnya berdiri di tepi jalan, memandanginya. Sosok ganjil itu terus-menerus muncul meskipun mobil melewatinya terus-menerus. Tina pun bertanya, makhluk apa itu? Namun Mas Agung tidak bisa menjawabnya. Dia juga tidak bisa melihatnya, sehingga Mas Agung meminta Tina agar tidak melihatnya. Anehnya Tina tidak menurut. Ia melihat semakin dekat, semakin jelas wajah sosok itu, hingga mata mereka akhirnya bertemu. Mas Agung menarik badan Tina agar tidak melihat ke kaca mobil. Tapi yang terjadi pada Tina, dia menjerit, menjambaki rambutnya dengan kasar, lalu mencakar-cakar lehernya. Mas Hendrik berteriak agar Mas Agung menahan badan Tina, agar dia berhenti menyakiti badannya. Mas Agung mencoba menahan kedua tangan perempuan itu. Namun Tina seperti orang yang kesetanan. Tangan tak dapat mencelakai dirinya, maka dia hantamkan kepalanya ke sisi dalam bagian mobil. Ia lakukan itu terus-menerus. Mas Agung masih mencoba menarik paksa agar Tina berhenti. Namun wajah gadis itu tampak kebingungan. Sekujur badannya tidak bergerak seperti yang dia inginkan. Bahkan bola matanya memerah seperti orang yang menahan sakit luar biasa. "Tali! Cari tali!" teriak Mas Hendrik seraya melihat jalan ke depan. Mas Agung pun mendorong badan Tina agar ia tak bisa menghantam-hantamkan kepalanya. Saat secara tiba-tiba Mas Hendrik menginjak rem kuat-kuat. Saat di depan mobilnya, nyaris ia menghantam badan babi hutan. "Bajingan!" teriak Mas Hendrik yang kemudian menekan klakson panjang. Namun binatang itu tak peduli, sehingga Mas Hendrik pun menggilas badan binatang sial itu. Sementara Tina masih berusaha menyakiti sekujur badannya sendiri, membuat situasi semakin kacau.
Dalam perjalanan yang panjang dan menyiksa itu, Mas Hendrik bisa melihat sebentar lagi mereka akan keluar dari hutan dan sampai di jalan utama. Maka ketika mobil mencapai titik tempat Mas Hendrik menjemput tadi, dia keluar dan membantu Mas Agung untuk mengikat kedua tangan Tina, mengganjal batang lehernya sehingga Tina tidak dapat memaksakan diri untuk melukai badannya. Selama waktu di mana Tina akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa, Tina terus dan terus melihat makhluk itu tak jauh dari tempatnya, mengawasinya. Setelah segala kegilaan itu, Mas Hendrik dan Mas Agung suaminya dengan terpaksa mengikat kain putih pada matanya, hingga kain itu berlumurkan darah yang mengalir dari sudut mata Tina. Mas Agung yang ada di sampingnya mencoba membisik di telinganya. Dia meminta istrinya agar bisa tenang. Dan setelah itu, barulah Tina tidak lagi melihat makhluk itu. Terkecuali suara kerap parau yang masih terdengar bahkan sepanjang perjalanan di dalam bis yang mengantar mereka pergi meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan bis yang panjang itu, Tina tak diizinkan melihat maupun berbicara. Ia tidak tahu respon orang-orang yang ada di dalam bis, namun tampaknya tidak ada yang peduli. Karena hal ini terkesan wajar dan pernah terjadi seperti ini. Ketika 8 jam waktu berhasil Tina lewati dan mereka naik ke atas kapal. Di atas laut itulah Mas Agung baru membuka seluruh ikatan pada tangan, batang leher hingga mata dan mulut Tina. Ia kemudian memberitahu apa yang tidak bisa dia lakukan di atas tanah kelahirannya. Mas Agung menyebut nama Suanggi yang suka memakan janin. Ia diberitahu oleh ibunya lewat bisikan itu kalau dalam beberapa hari ke belakang ada orang yang dimimpikan melihat seekor babi berkepala manusia merusak ladang. Orang bilang itu pertanda Suanggi. Maka diperiksalah semua warga desa. Apakah ada di antara mereka yang dalam kondisi mengandung, karena Suanggi akan memakannya. Semakin banyak makan, semakin banyak dia bisa memberi tipu daya. Namun karena tidak ada satupun warga yang dalam kondisi mengandung, maka semua sepakat kalau kemunculan binatang itu hanya kebetulan belaka. Namun rupanya kedatangan Mas Agung dan istrinya lah pemicu kenapa makhluk itu menampakkan diri. Mas Agung kemudian memberitahu kalau tabu jika namanya disebut di sana, karena yang menyebut namanya akan terus-menerus dihantui. Mendengar hal itu, tangis Tina pecah karena ia sama sekali tidak tahu dengan hal itu. Namun ada bagian yang membuat perempuan itu masih mencoba melukai kepalanya. Mas Agung yang mencoba menghentikannya lantas bertanya kenapa. Tina kemudian meminta Mas Agung mendekat dan membisikkan sesuatu. Saat mendengar nama Suanggi itu, wajah Mas Agung seketika pucat tidak mengerti dari mana Tina tahu namanya. Padahal tidak ada dari mereka yang menyebut nama itu. Kecuali Tina mengangguk pelan lalu memberitahu kalau wanita tua itu, ibu dari Mas Agung yang membisiki nama itu di telinganya. Seketika Mas Agung memegang kepalanya. Tangis di wajahnya pecah saat mendengar itu. Ia berdiri lalu melihat kapal yang mereka naiki berjalan semakin menjauh. Tina dan Mas Agung tahu alasan kenapa ibunya membisikkan nama makhluk itu. Ia melakukannya untuk mengakhiri hidupnya. Mungkin ia sudah terlalu lelah hidup sendiri. Ditambah lagi, anak dan menantunya tidak akan lagi bisa tinggal di atas tanah itu. Dan cerita pun selesai.